Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini kembali akan sharing tentang pinjaman online mana saja yang tidak ada DC lapangannya, tidak sebar data, dan ini akan aman jika Anda dalam posisi gagal bayar. Pinjaman online mana saja? Silakan kalian bisa simak videonya sampai selesai, siapa tahu ini akan bermanfaat buat teman-teman saya atau teman-teman semuanya yang sedang mengalami kesulitan membayar hutang di pinjaman online. Oke, langsung akan saya sebutkan satu persatu dan tidak saya tampilkan di layar karena ini hanya saya bacakan saja. Yang pertama adalah pinjol Singa ID. Nah, Singa ID pinjol legal terdaftar di OJK, dan hati-hati ketika Anda memasukkan data-data kontak darurat di Singa ID. Karena Singa ID ini meminta 4 nomor kontak darurat. Tidak seperti pinjol yang lainnya ada yang meminta 1 kontak darurat atau 2 kontak darurat. Di Singa ID ini sampai 4 nomor kontak darurat yang harus kita isi. Dan ketika Anda mengisikan kolom kontak darurat tersebut, pinjol Singa ID langsung mengakses ke kontak yang ada di HP Anda. Dan kalau di pinjol yang lain biasanya ketika mengetikkan kolom kontak darurat itu kita mengetikkan secara manual nama kontak daruratnya siapa, nomornya berapa. Kalau di Singa ID itu langsung mengakses ke kontak yang ada di HP Anda. Jadi hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Tetapi jika pengalaman kalian berbeda silahkan tuliskan di kolom komentar. Yang kedua adalah pinjol 360 Kredi, adalah pinjol legal terdaftar OJK, dan 360 Kredi ini tidak ada DC lapangannya. Begitu juga tadi Singa ID tidak ada DC lapangannya dan tidak sebar data. Dan tidak sebar data ini adalah kalaupun terjadi sebar data itu adalah oknum yang mengatasnamakan pinjol 360 Kredi atau pinjol Singa ID. Yang ketiga adalah Pinjam Yuk. Pinjam Yuk ini adalah pinjol legal terdaftar di OJK, sudah resmi, dan tenornya ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan periode pembayaran ada yang per 15 hari sekali. Dan di Pinjam Yuk ini tidak ada DC lapangannya dan tidak sebar data. Lalu ada Rupiah Cepat. Nah, Rupiah Cepat ini adalah pinjol legal OJK, sudah terdaftar resmi OJK. Tenornya ada 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya, dan tidak ada periode per 15 hari sekali. Dan di Rupiah Cepat ini tidak ada DC lapangannya dan tidak sebar data. Lalu ada pinjol Ada Kami. Nah, Ada Kami juga adalah pinjol legal resmi OJK, dan tenornya ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya, dan tidak ada periode pembayaran per 15 hari sekali. Jadi setiap pembayaran di pinjol Ada Kami itu per 30 hari. Lalu tidak ada DC lapangannya dan tidak sebar data. Selanjutnya ada pinjol Ada Pundi. Nah, di Ada Pundi ini penagihannya luar biasa, jadi kalian harus tetap kuatkan mental. Dan Ada Pundi ini tidak ada DC lapangannya dan tidak sebar data. Lalu selanjutnya ada Modal. Nah, Ada Modal ini adalah pinjol legal OJK. Tenornya hanya satu pilihan, yaitu 14 hari. Dan ketika Anda meminjam uang di Ada Modal ini, hati-hati karena ada biaya potongan administrasi di awal. Dan Ada Modal ini tidak ada DC lapangannya yang datang ke rumah dan tidak sebar data. Selanjutnya ada pinjol Uangmi. Uangmi ini pinjol legal, sudah terdaftar di OJK, dan tenornya 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya, dan periode pembayaran per 30 hari sekali. Dan pinjol Uangmi ini tidak ada DC lapangannya dan tidak sebar data. Lalu selanjutnya ada pinjol Dana Rupiah. Nah, Dana Rupiah ini adalah pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK. Tenornya 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya, dan periode pembayaran per 30 hari sekali. Dan di Dana Rupiah ini tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah dan tidak sebar data. Lalu selanjutnya ada Indosat. Indosat juga pinjol legal OJK yang sudah resmi, dan periode pembayarannya itu ada yang per 15 hari sekali, walaupun tenornya ada yang 30 hari, 60 hari, dan seterusnya. Dan di Indosat ini tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Lalu selanjutnya ada Monas atau pinjol modal nasional. Nah, di modal nasional ini tenornya hanya satu pilihan, yaitu per 14 hari sejak pencairan dana ke rekening kita. Dan di modal nasional ini tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Selanjutnya ada pinjol Bantu Saku, sudah legal dan terdaftar di OJK. Tenornya 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. Periode pembayarannya ada yang per 15 hari sekali.
Dan di Bantu Saku ini tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Lalu selanjutnya ada pinjol UATAS. Nah, UATAS ini adalah pinjol legal resmi OJK dan periode pembayaran ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari. Ada juga yang periode pembayaran per 15 hari dan tenornya itu 30 hari, 60 hari, 90 hari dan seterusnya. Dan di pinjol UATAS ini tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Lalu ada pinjol Kredinesia. Nah, ini terdaftar resmi di OJK. Periode pembayarannya per 30 hari, 60 hari, 90 hari dan seterusnya. Dan periode pembayaran per 30 hari sekali di Kredinesia. Dan ketika Anda mengajukan pinjaman di Kredinesia ini akan melakukan verifikasi data dulu. Jadi si kredit analis dari Kredinesia ada yang nelpon dulu ke kantor Anda, ada yang nelpon dulu ke nomor kontak darurat Anda untuk memastikan bahwa Anda memang benar-benar orang yang terdaftar sesuai dengan data-data yang diajukan di Kredinesia. Lalu selanjutnya di Kredinesia ini tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Lalu ada Cash Cepat. Nah, Cash Cepat ini pinjol legal OJK, sudah terdaftar resmi di OJK dan tenornya ada 30 hari, 60 hari, 90 hari dan periode pembayaran per 30 hari. Dan di Cash Cepat ini bisa restrukturisasi. Jadi kalau misalkan kalian pinjam uang 2 juta rupiah lalu saat 30 hari kemudian kalian tidak bisa mengembalikan dengan jumlah tersebut, kalian bisa mengajukan restrukturisasi. Jadi pembayarannya bisa dicicil menjadi 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan dan seterusnya. Itu di Cash Cepat dan Cash Cepat ini tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Lalu selanjutnya ada pinjol Cairin. Nah, Cairin ini adalah pinjol legal OJK, sudah resmi dan di Cairin ini tenornya ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari dan periode pembayaran per 30 hari. Tetapi hati-hati ketika kalian mengajukan pinjaman uang di Cairin, mengambil tenor 30 hari, pas dicairkan ternyata tenornya berubah jadi 6 bulan. Itu harus berhati-hati karena pasti walaupun cicilan lebih kecil tapi perhitungan bunganya lebih besar. Dan di pinjol Cairin ini tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Lalu ada pinjol Dana Bijak. Nah, Dana Bijak ini walaupun kita mempunyai utang di puluhan pinjol tetap akan menawarkan pinjaman. Dan Dana Bijak ini merupakan salah satu perusahaan pinjol yang legal terdaftar di OJK dan tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Periode pembayarannya itu per 30 hari dan tenornya ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari, tetapi di Dana Bijak ini bisa restrukturisasi. Jadi ketika kalian mengambil tenor 30 hari dengan nilai nominal hutang 2 juta rupiah, saat jatuh tempo kalian tidak bisa melakukan pembayaran, bisa restrukturisasi dengan dibuat cicilan jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan seterusnya. Lalu ada selanjutnya pinjol Julo. Julo ini pinjol legal terdaftar di OJK resmi dan periode pembayarannya itu per 30 hari sekali dan tenornya ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari dan seterusnya. Dan di Julo ini tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah dan tidak sebar data. Lalu ada pinjol EasyCash. Nah, ini EasyCash ini adalah pinjol legal OJK yang sudah besar juga. Tenornya 30 hari, 60 hari, 90 hari dan seterusnya dan periode pembayaran per 30 hari sekali. Dan di EasyCash ini tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Selanjutnya ada PIN Plus. Nah, PIN Plus ini pinjol legal OJK terdaftar dan resmi dan tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Lalu ada Pinjam Gampang. Pinjam Gampang ini pinjol legal terdaftar di OJK dan di Pinjam Gampang ini hati-hati, penagihannya cukup ekstrim juga walaupun tidak menyebutkan nama aplikasinya, kalian tetap berhati-hati. Dan di Pinjam Gampang ini tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Lalu selanjutnya ada pinjol Klik Kami. Nah, Klik Kami juga pinjol legal OJK dan periode pembayarannya per 30 hari. Ada juga tenornya 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. Dan hati-hati ketika Anda juga ditawarkan periode pembayaran per 15 hari sekali. Dan di Klik Kami ini biasanya suka ada potongan administrasi di awal, tetapi walaupun tidak besar potongannya. Dan Klik Kami tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Lalu Ipoji ini adalah pinjol legal OJK, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data, tapi hati-hati. Ini Ipoji ini hanya mencairkan dana hanya untuk nasabah-nasabah di wilayah alamatnya Jabodetabek saja. Jadi untuk nasabah yang alamatnya di luar Jabodetabek, di pinjol Ipoji ini pasti tidak akan disetujui, tidak akan di-ACC pencairan Anda, pencairan pinjaman Anda. Lalu selanjutnya ada pinjol ringan. Nah, ringan ini adalah pinjol legal OJK, sudah resmi, dan di ringan ini tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Selanjutnya ada Samir. Nah, Samir ini pinjol legal yang sudah populer juga
tapi tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Selanjutnya ada pinjam win-win. Nah, pinjam win-win ini lagi populer, lagi mencairkan banyak dana, dan di pinjam win-win ini tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Selanjutnya ada kredito ya, kredit TO bukan kredivo, kredit TO, tidak ada DC lapangan, tidak sebar data, tapi pinjol ini sudah legal dan terdaftar di OJK. Nah, itu teman-teman deretan 27 pinjol legal yang terdaftar di OJK dan tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Jadi kalau misalkan tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data, buat teman-teman semuanya yang selalu berpikir dan selalu takut didatangi DC lapangan, akan baik-baik saja jika kalian sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari saya. Kalian bisa gagal bayar dengan aman di saat situasi kesulitan ekonomi kalian yang tidak mampu lagi membayarkan utang di pinjaman online tersebut. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.